Kita berada di area Masjid Raya Kota Donggala. Libur Lebaran. Tanggapan anak muda Kabupaten Sigi melihat Kabupaten Donggala seperti apa? Kalau menurut saya, Kabupaten Donggala ini sebagai tempat di mana masyarakat itu melakukan seperti refreshing atau kayak untuk bersenang-senang di waktu libur gitu. Karena di Donggala ini banyak tersisa seperti monumen-monumen bersejarah, bekas-bekas penjajahan. Selain itu, Kabupaten Donggala juga menyimpan banyak surga dunia gitu. Wih, surga dunia. Surga dunia seperti pantai, Versinya si Rajab ya. Nah, coba ceritakan lagi. pantai, pemandangan yang indah, dari bukit-bukitnya juga, pinggir-pinggir pantainya ataupun jalanannya itu kayak untuk di Sulawesi itu, di Donggala itu indah lah. Tempat wisata yang paling sering dikunjungi adalah wilayah Kabupaten Donggala. Karena Kabupaten Donggala itu menyimpan banyak objek wisata laut tentunya, pantai, dan wisata kuliner lainnya. Kalau kuliner lebih dekatnya ke makanan seafood. Kali ini kita tidak ngomong seafood, tapi kita habis sholat zuhur. Kita ketemu teman kita, teman muda. Ini dia, boleh dikenalin? Nama saya Muhammad Rajab. Saya mahasiswa semester 2 Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, atau yang kampusnya sering disapa dengan PTIK. Teman muda ini mahasiswa ilmu Al-Quran. Coba kita gali lebih dalam. Saya panggilnya Abang Rajab ya. Bang Rajab, kalau di kamera kulitmu lebih sedikit manis dari saya. Kamu warga mana? Saya warga Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Sigi, Iya. Kecamatan Dolo Barat, Desa Rarampadendeng. Siap. Kampusmu di mana jadinya? Kampusnya di Jakarta Selatan. Terus kamu kuliahnya jarak jauh atau tatap muka? Kalau untuk kuliahnya sebenarnya tatap muka, tapi untuk sekarang kan lagi liburan Ramadan. Iya. Tapi ntar balik lagi ke sana sekitaran tanggal 14-13. Anak muda warga Kabupaten Sigi. Jadi kita sekampung halaman. Sama-sama dari Kabupaten Sigi. Gini, pilihannya kampusmu ke jauh-jauh sana ke Jakarta. Kenapa nggak pilihannya di sini saja? Kalau menurut saya, menuntut ilmu agama kan kita perlu mengasingkan diri dari lingkungan kita. Ya. Kita perlu mengasingkan diri supaya kita ketika kembali ke tempat kita, ke lingkungan kita nantinya agak terlihat kayak ada perubahan. Soalnya jika kita ingin merubah diri kita, kita harus berpisah dari lingkungan asli kita. Jika tidak, nanti susah untuk berubah. Ini anak sok-sokan. Kita tonjok nih kali. Ini belajar tentang ilmu Al-Quran sampai sejauh ke Jakarta sana ya. Apa tanggapan keluarga atau teman-teman sekeliling lingkungan kampung halaman melihat Rajab? Kalau dari teman sih, khususnya teman-teman tongkongan waktu di kampung, Ya. mungkin mereka, kalau pandangan saya ke mereka itu, mereka melihat saya dengan menuntut ilmu jauh-jauh gitu. Kayak menurut mereka tuh kayaknya senang aja gitu, punya teman jauh, dapat pengalaman baru, ntar balik lagi ke tongkrongan itu cerita banyak hal. Jadi mereka tuh kayak senang aja gitu. Tapi kamu jadi kayak dikerumuni jadi seperti superstar ya. Anak kota ini balik kampung halaman. Enggak juga sih, tapi ya mungkin ada sih satu orang gitu penasaran nanya-nanya gimana pengalamannya. Ya gitu aja. Kalau dari keluarga justru mendukung, karena faktor salah satu penyebab saya menuntut ilmu jauh-jauh itu karena dari keluarga juga. Jangan lupa subscribe channel Tadi Dedi Sapa Teman. Terima kasih Rajab.
di Donggala itu ternyata menyimpan harta karun wisata. Ya iya, saya pikirnya pantai, suasana laut, pemandangan alam. Dan ini ada hutan mangrove. Kita ketemu dengan abang pengelola hutan mangrove ini. Kita coba ngulik, kita kenal lebih dekat abang tentang hutan mangrove di Kabupaten Donggala untuk channel Dedi Sapa Teman. Nah ini abangnya ini kalau selisih umur kita seumuran nih bang. Boleh dikenalin bang? Saya Yurianto, Ketua Kelompok Tani Hutan Gunung Jaya yang mengelola kegiatan pariwisata hutan mangrove Kampung Besar. Siap. Jawabannya tegas. Saya jadi ciut nyali berhadapan dengan abang ini. Kita tanya-tanya lebih dalam, lebih jauh. Bang, ya. Pertama kali saya mau tanyakan, abang Yuri terdaftar sebagai warga mana? Kabonga Besar, Kelurahan Kabonga Besar, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kabupaten Donggala. Abang Yuri lahir dan besar di sini. Iya, di Kabonga Besar. Di Kabonga Besar. Bang, kita saudara nih. Iya. Setiap saya ketemu orang saya selalu bilang kita saudara. Ya. Bang Yuri, sepengetahuan Bang Yuri, Donggala itu kota berkembang cepat, berkembang pelan, atau stagnan? Kalau menurut pengamatan saya sih belum berkembang cepat. Karena namanya pembangunan di Donggala itu masih kurang. Cuman yang sekarang ini agak berkembang dalam unsur wisata. Karena ada beberapa tempat sekarang nih tempat wisata. Dan teman-teman, benar saja. Kawasan Kabupaten Donggala terkenalnya itu kawasan wisata. Dan Bang, tadi saya berkunjung ke Donggala Kota dan saya melaksanakan ibadah sholat zuhur di Masjid Raya Donggala. Sekitar 15 tahun yang lalu saya pernah datang ke sini, tapi kalau saya bilangnya masih tertib, teratur. Tiba-tiba saya melewati lintasan infrastrukturnya sedikit atau mungkin waktu ya, sudah banyak yang rusak, jalan-jalannya bolong-bolong. Pengamatan Bang Yuri, Itu sebabnya Donggala itu dikatakan kota antik. Seperti itu sudah, makanya banyak bangunan yang rusak karena sudah dimakan usia. iya. Kota antik. Tapi gini Bang, harusnya Ya. saya nih ya sebagai warga Sulawesi Ya, Tengah, kenapa pemerintah kalau perhatian pasti diperhatikan, cuman sedikit kurang perhatian untuk infrastruktur jalanan di dalam kota berlubang, ada Ya. yang terbelah juga. Ya, Donggala kan itu kalau khusus jalanan dan kota itu kan dipegang oleh dinas dari provinsi. Jadi kan luasan Donggala ini begitu luas, Iya. ke Pantai Barat. Iya. Karena untuk perbaikan mungkin ya terbagi sebagian ke Pantai Barat. Makanya banyak yang belum mendapat perhatian khusus. Kita pangkas sampai di sini. Pertanyaan kita nanti menjurus ke yang lain-lain. Jadi kita pertanyaannya sebatas ini saja yang formal-formal. Kita pertanyaan yang santai buat Bang Yuri. Lebih akrab, lebih dekat. Abang Yuri berusia berapa? 42 tahun. 42 tahun. Bang Yuri kan bergelut, berkegiatan di, kalau saya bilangnya bisnis atau industri pariwisata, benar? Ya, seperti itu. Bang, seperti apa perhatian pemerintah Donggala? Karena Kabupaten Donggala terkenalnya dengan industri pariwisatanya. Seperti apa lekapnya? Usaha kami lakukan ini sebenarnya swadaya. Swadaya langsung dari kelompok saja. Kemarin kami coba membuat tempat di sebelah sana. Ya, sumbangsi sukarela swadaya Swadaya dari kelompok. dari kelompok. Dari kelompok usaha KTH Gunung Jaya. Kemarin kami dapat namanya kucuran dana dari Kemendes desa Iya, untuk membangun ini. iya benar. Hanya Untuk membangun ini, saya pangkas sampai di sini. Untuk membangun ini, kalau saya lihat fasilitas infrastruktur sederhana sudah dibangun sama Abang Yuri dan kawan-kawan dan kelompok.
Bang Yuri mengharapkan apa lagi? Tentunya peningkatan kapasitas fasilitas kan, karena dalam sini kan masih banyak kurang. Iya. Fasilitasnya seperti Gaza belum ada. Kami ingin ada hotel. Yap. Ada bangunan pertemuan di sini yang bisa menampung orang suatu saat bisa melakukan kegiatan rapat, atau Iya. diskusi. Iya. Seperti itu. Bang, Masih butuh. saya pangkas lagi. Bang, kalau kawasan hutan mangrove dikelola dengan baik, ya pasti ya akan berkembang, terus dikenal, otomatis mengundang pengunjung dan wisatawan. Kawasan ini didatangi atau dikunjungi para pengunjung itu setiap akhir pekan atau hari-hari biasa juga ada yang suka nyasar ke sini. Puncak kunjungan itu hari vakansi Sabtu Minggu. Cuman kalau hari biasa tetap ada. Tidak sebanyak hari Sabtu Minggu. Lah, apa yang Abang Yuri bisa andalkan di sini? Coba, kalau cuman sekedar Instagramable apa istilahnya itu, spot-spot untuk foto-foto selfie, seperti untuk fasilitas untuk pencinta mancing atau mancing mania, Iya. Abang Yuri kepikiran juga untuk ke sana. Iya, kami kelompok ingin pengembangan wisata di sini bukan cuma sekedar seperti ini. Kami kedepannya ini kan ada spot pancing di sini, dibantulah kami dengan kegiatan itu. Terus sebenarnya wisata mangrove ini sebenarnya bertujuan kemarin kami buka itu untuk menarik minat orang untuk belajar tentang mangrove. Nah, peristiwa tanggal 28 September kemarin kan bencana terjadi. Salah satu daerah yang selamat dari hempasan tsunami ya Kampung Besar karena adanya mangrove. Mangrove ini kan bisa menyerap karbon dioksida itu lebih baik 5 kali daripada hutan biasa. Jadi perbandingannya satu hektar pohon mangrove perbandingannya sama dengan 5 hektar pohon biasa, hutan biasa di gunung. Jadi itu sangat bagus sih sebenarnya. Cuman orang kadang datang kemari tidak bertanya tentang masalah itu. Kami siap menjelaskan bahwa kami sebenarnya bangun wisata mangrove ini tempat belajar, bukan cuma tempat selfie saja. Sekaligus wisata edukasi. Makanya wisata. Bincang-bincang kita semakin seru ya. Kalau ketemu orang yang mengenal dan akrab dengan kegiatannya pasti seru. Bang, ini tadi saya sempat tangkap kelompok apaan ini? Ini kelompok pelestari mangrove. Siapa saja di dalamnya? Anak-anak sini, orang sini asli Kebun Sari. Iya, maksudnya kalau untuk melibatkan ya harusnya anak-anak dan putra daerah ya dilibatkan. Bang Yuri, siapa mereka itu? Mereka itu adalah masyarakat sini yang peduli kepada teman. Gender, Ada sebagian perempuan dan sebagian laki-laki. usia. Paling itu sudah saya. Oh, Abang Yuri senior. Jadi otomatis merintah tonjok sana, tonjok sini. Ya, bagus. Maksudnya pemberdayaan teman-teman yang usia produktif daripada nanti ketuaan nggak ada kegiatan. Mari kita kelola ini sama-sama. Persoalan sebenarnya kemarin kan saya ambil teman-teman di bawah usia saya karena kemarin belum ada kegiatan ini. Kebiasaan anak muda. Ya. Di sini ada namanya ya karena kan remaja lah mencuri kelapa. Masih ada, iya pasti ada karena kenapa mereka selama ini melakukan kegiatan itu karena tidak mendapatkan mata pencarian. Betul. Ya mereka cuma ambil itu mungkin untuk uang rokok. Iya. Maka mereka saya tarik masuk dalam kelompok ini. Setelah saya tarik dari anggota, alhamdulillah sekitar lingkungan itu tidak pernah lagi ngamuk masyarakat kehilangan kelapa. Iya. Otomatis dengan adanya ini, walaupun apa ya istilahnya, kalau dibilang materi yang didapat enggak juga, rasa kebersamaan kita tercipta, rasa kebersamaan kita sama-sama di sini. Iya benar, Bang Yuri. Kita manusia, selalu saja ada penjahat. Di kelompok itu apakah ada penjahatnya? Ini pertanyaan Kalau kartu sejauh ini saya katakan tidak, karena saya tekankan sama teman-teman saya jaga nama baik itu. Jika kalian sudah melakukan kegiatan yang merusak otomatis tentang penjahat lagi Bang Yuri. Sebagai senior sekaligus ketua pengelola hutan mangrove, saya mau tahu lebih banyak seberapa luas yang dikelola ini. Untuk sementara kita kelola sekitar 1 hektar. Sebenarnya kita diberikan kuasa sih untuk menjaga dan melestarikan ini sekitar luasan hutan mangrove Kampung Besar ini sekitar 9 hektar. Ini
ini berdasarkan kemampuan jadi. Ya, kita sih berharap ke depannya kalau memang ada investor yang tertarik untuk membantu kita di sini, kita berharap kita kelola sampai seluas 10 hektar itu, supaya masyarakat lebih banyak lagi terlibat dalam. Betul. Yang diharapkan itu Ya, pengelolaan berdaya ekonomi kerakyatan lah. ekonomi Itu kerakyatan. yang kami lihat. Nah, tentang ekonomi. Nah, tadi saya juga sebutkan tentang penjahat. Ya, Siapa pengelola keuangannya, Bang? teman-teman di sini ya terutama bendahara. Cuman setiap bulan dan kayak setiap minggu ini dia melaporkan masukan, disaksikan dan masukan terbuka. Tidak ada kita tuh. Semua Ya. anggota kelompok Ya, juga ya, tahu. ya, tahu. Kayak tadi ini kan hari Minggu. Sebentar malam kita rapat untuk semua masukan. Nah, ini kawasan hutan ini dikelola sebagai tempat ekowisata. Sudah sejak kapan berdirinya? Kegiatan sebenarnya kami lakukan itu kami berdiri tahun 2016, 2015. Cuman sekitar dari tahun 2015 itu sampai tahun 2017 kami melakukan rehabilitasi hutan, Rehabilitasi hutan hutan. mangrove yang rusak karena perlakuan masyarakat yang menebang dan rusak. Iya. Rehabilitasi. Iya, Sampai sampai 2015 itu sampai 2017 itu kami melakukan kegiatan itu. Nah, terbersit pikiran kami pada saat itu, kalau kita cuma melakukan terus penanaman, bagaimana supaya menarik minat orang datang berkunjung ke mangrove. Minimal datang berkunjung atau bisa belajar tentang apa itu hutan mangrove. Kayak kami buat wisata mangrove supaya orang datang berkunjung. Kalau syukur mereka belajar tentang mangrove, kami siap. pengunjung di sini, Bang, Ya. tidak terbatas untuk siapapun boleh. Dari usia bocil sampai uzur. Boleh datang kemari, tidak terbatas. Kami berharap jadi supaya hal-hal ramai dalam ini masyarakat datang kemari, masyarakat mungkin harus untuk kemari minimal tadi itu belajar. Bang, gini, kalau daya tarik hutan mangrove masih belum tercium oleh sebagian warga kota atau kabupaten lain di Sulawesi Tengah, mensiasatinya, abang mempromosikannya di mana? Selama ini kami cuma mencoba promosi lewat media sosial, Aha. Instagram, yang kami lakukan. Iya. Karena keterbatasan kami juga untuk mempromosikan hal yang lebih berharap juga mungkin ada pihak-pihak yang bisa membantu mempromosikan yang termasuk seperti itu. Apa? Kalau ini dinamakan sebagai ekowisata, berarti sebagai edukasi, selain itu juga pemberdayaan ya, masyarakat. Bang, bolehkah dipromosikan ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan kampus misalkan buat kegiatan, buat kunjungan ke sini sekaligus melihat tempat ini? Itu yang sangat kami harapkan. Kemarin sebelum ada peristiwa kemarin kan tempat sana sedikit bermasalah. Sudah banyak sih sekolah datang kemari dari kota Palu, muridnya datang kemari belajar tentang mangrove. Mahasiswa juga beberapa fakultas datang kemari Iya. belajar mangrove. Cuman ini kan masih baru. Kemarin kan ada masalah tertutup sekitar setahun, adek. Nah itu kan buat baru, mungkin belum banyak yang lain yang mengetahui tentang ini. Makanya ya kedepannya kami berharap tetap ada mahasiswa. Kemarin sempat 2 fakultas datang kemarin, sebentar dibuat ini Pak. Mereka sudah belajar tentang mangrove, belajar tentang apa itu mangrove, belajar tentang bagaimana menanam mangrove. Kami mengajarkan itu. Dan tadi ekowisata yang ingin belajar, kami siap. Kami pengetahuan sebab kami. Hutan mangrove dikelola jadi objek wisata. Ide awalnya dari mana ini? Dari kami kemarin mencoba rehabilitasi mangrove tadi itu. Ya, bosan sudah rehabilitasi mangrove. Sementara orang datang, orang tidak tertarik belajar mangrove. Dari situ kami bertawar. Jadi bagaimana caranya orang supaya datang berkunjung ke mangrove? Ini kami buat
banyak tantangan dengan masyarakat ini, masyarakat rumah besar. Kami pernah buat itu, kami dikatakan orang gila, dicap orang gila. Iya, karena kenapa? Ini keluarga saudara-saudara kita juga, Bang. Iya, keluarga semua dicap sebagai orang gila karena mereka heran dan tidak percaya bahwa mangrove itu bisa mendatangkan orang datang berkunjung. Kayak mereka sempat berkata, gila kalian, orang datang kemari buat apa? Cuma lihat akar mangrove sama lumpur. Tapi saya bilang sama teman-teman, kalau kita mendengar perkataan bapak-bapak tersebut, pasti kita akan kita buat. Pertama itu, kedua lagi, bagaimana teman-teman kita berusaha yang selama ini kabonga besar di depan orang singgah. Orang cuma lewat begitu saja ke Pantai Kaluku, Tanjung Karang kemana. Ya. Kita buat ini supaya mereka minimal singgah tahu bahwa wisata mangrove ada di Kebon Besar. Nah, lebih ini ya. Kalau tentang mangrove ini ya manfaatnya pasti banyak selain melindungi dari abrasi pantai. Kalau manfaat lainnya sepengetahuan Bang Yuri? Yang saya ketahui bahwa mangrove ini selain menahan abrasi pantai, dia juga mangrove juga menahan percampuran air tawar dengan air laut, sehingga air tawar tidak menjadi asin, menjadi payau. Itu kedua lagi ya, tadi itu menyaring karbon dioksida hasil pembakaran dari kendaraan bermotor dan asap pembakaran itu hingga udara jadi bersih dan menjadi ekosistem hewan-hewan biota laut yang laut. ikan. Bagaimana dengan pemanfaatan pohon mangrove-nya, Pak? Apakah itu juga bisa dimanfaatkan sebagai entah apa? Sebenarnya sih hutan mangrove ini bisa dimanfaatkan. Cuman kemarin sudah undang-undang perlindungan mangrove bahwa mangrove tidak bisa ditebang sembarangan. Makanya tidak boleh ditebang. Karena asal ya. Karena denda satu pohon mangrove 1 M, ya minimal kurungan penjara 5 tahun. Aturan atau undang-undang? Undang-undang. Kehutanan. Bagaimana sebagiannya saja daun akar menurut ini ya? Tadi di balik bincang-bincang kita, Abang nyelutuk kalau akar mangrove bisa dibuatkan kopi. Itu sudah pernah dicoba. Sudah pernah dicoba. Dan manfaat lainnya, daunnya bisa dibentuk untuk sebagai hand sanitizer. Lalu juga ya banyak lah pokoknya ya. Buahnya bisa jadi olahan dodol, sirup. Oh iya. Jadi sabun juga. Lah kenapa itu tidak dikelola? Atau pengolahannya kita bisa undang orang yang sudah kompeten yang di bidang itu? Pengolahannya sih bisa, cuman persoalannya kendalanya itu adalah alat untuk membuat dari sabun itu. Kita butuh alat itu, harganya mahal. Itu kendala pada kita sendiri. Kalau tadi ya dalam obrolan kita tadi, yang tumpukan pengunjung itu di akhir pekan weekend ya. Ini hari terakhir libur Lebaran. Seberapa banyak pengunjung yang maksimalnya datang berkunjung? Kalau tempat lalu sebelumnya saya bilang tadi bermasalah itu, pernah kita dapat masukan sampai 10 juta. Berarti kita kalikan saja 5.000 satu orang kali sampai dapat 10 juta. 2.000-an, 3.000, 5.000-an orang. 5.000-an pengunjung. Iya. Nah, ini tadi hari puncak libur Lebaran. Iya. Seberapa banyak? Ini kan masih baru sekali. Tunggu, maksud Abang Yuri baru ini barunya kemarin? Iya, baru. Seminggu yang lalu? Baru sekitar Lebaran berapa hari? Lebaran ini hari tanggal 8, berarti sepekan, 1 minggu yang lalu. Berapa hari? Ini tempat sebelumnya? Karena masih tahap pekerjaan. Oh iya, berarti saya pengunjung pertama ya. Nah, kalau saran saya, Bang, ketika tadi saya masuk ke sini, biasanya ada sobekan struk tanda pengunjung. Nah, tadi saya tidak kebagian itu. Ini kan sementara untuk izin, namanya pendapatan itu masih kami urus di Dinas Pendapatan Daerah.
Ini KPH kan dalam artian pembina kami, Kesatuan Pengelolaan Hutan Ya, ya. KPH Wanolundu, masih menggodok namanya bagi-bagi barangkali dengan pemerintah daerah. Ya pasti Ya. itu sudah kayak bukan urusan kita lah, orang di atas. Ya, makanya itu sementara dibuat oleh pembina kami dalam KPH. Jadi belum pakai stru. Kami juga Berharap akan lebih baik iya, nanti ke iya. depannya ya. Kalau juga belum pakai stru, kami juga sudah dengan teman-teman bersepakat hasil dari pendapat kita berikan kepada bangunan namanya rumah ibadah, termasuk janda-janda tua Copo. Dan yang kemarin itu kami sudah membeli kursi untuk dipergunakan masyarakat pembesar dibuka ke pesta ke. Iya, maksudnya itu biaya bisa digulir dan bisa kembali lagi ke masyarakat setempat. Iya. Intinya wisata baru dibuatlah. Ada timbal balik dirasakan oleh masyarakat pembesar. Iya, betul. Yang diharapkan itu juga akhirnya. Iya. Berarti Abang Yuri diketahui oleh pemerintah desa setempat. Apa ini statusnya kelurahan? Kelurahan setempat. Terlibat di kantor kelurahan juga sebagai apa gitu? Saya bukan. Tokoh pemuda berarti. Saya masyarakat. Siapa? Kalau saya sebutkan oknum jangan. Siapa dan apa yang paling berjasa untuk pengembangan objek wisata hutan mangrove ini? Kalau untuk yang kami anggap berjasa ya dari KPH Wanolundu, karena kenapa? Kemarin kami kan masih kelompok lokal masyarakat yang belum dibina oleh mereka. Berawal dari itu kami dikunjungi mereka dan menyarankan menjadi kelompok binaan KPH Wanolundu. Dan selama ini KPH Wanolundu berjasa dalam artian kami anggap memberikan link ke Kemendes. Bantuan pembangunan trekking Dan itu diketahui sebenarnya. Pemerintah yang ke atas maksud saya. Diketahui karena kemarin kan Di kecamatan. diketahui karena kemarin kan kegiatan ini kan istilahnya kemarin PEN pengurusan nasional. Ya. Jadi penanggung-jawaban kegiatan itu bupati, sekap, camat, kelurahan. Berarti otomatis saya kesini lagi misalkan 5 tahun ke depan, di sini sudah banyak venue atau tempat-tempat yang lebih bagus lagi yang menarik gitu ya. Ya, insya Allah karena kemarin setelah kegiatan ini selesai dari Kemendes kemarin 2023 mereka akan alokasikan dana untuk pembuatan kotek dengan perahu wisata. Yang jelasnya dana yang seperti kucuran dana yang seperti itu pengelolaannya ya pasti dikelola dengan baik. Maksud saya nanti maintenance-nya juga jadinya ogah-ogahan lagi. Pemuda kelompoknya Mas Yuri harus betul-betul didoktrin bahwa ini punya kita, mari kita jaga, kita sama-sama melestarikan. Kalau masalah itu saya yakin teman-teman saya yang dalam kelompok ini mereka tidak akan seperti itu, karena ya tadi itu berawal dari tadi itu kabungan besar bagaimana cara yang kita dikenal orang banyak ya harus buat seperti ini. Maksudnya gini, bangunan fisik yang sudah jadi tolong dijaga. Pasti dijaga. Ini nih jawaban jujur ini. Pasti dijaga. Ini pengakuan jujur lagi ini. Pasti dijaga. Karena di mana kawasan yang saya pernah kunjungi di Sulawesi, saya nggak mau sebutkan saja. Perawatan, pengawasannya kurang, jadi diabaikan. Kalau ini saya yakin pasti dijaga karena pembuatan ini Kita catat ini kita abadikan. Dan ini jejak digital. Saya nyatakan pasti dijaga. Kecuali ada persoalan yang mungkin kemarin ada yang mengatakan klaim wilayahnya, mungkin ya seperti itu pasti mandek karena persoalannya tarik ke hukum. Kita kemarin mau pulang sampai di Mahkamah Agung, terus terang saja. Kayak mandek sampai sana, tidak terjaga. Karena kalau kita lakukan kegiatan di situ otomatis sementara aturan di pengadilan tidak boleh kedua belah pihak yang bersengketa melakukan kegiatan di situ, makanya hancur sebelah sana. Tapi kalau pembuatan ini saya menyatakan dijaga karena kenapa? Kami yang buat ini tanpa tukar. Siap. Ini pengakuan jujur lagi. Ini Pasti akan dijaga. Kita sudah tangkap. Capek-capek buat seperti Betul. Ya. Betul. Beda sama pekerjaan yang kita lakukan, kita bayar orang. Siap. Dan saya harap ini ya pemuda pelopor Abang Yuri harusnya menularkan semangat ini. Ya,
makanya sih kami ke depannya kan dengan teman-teman kan, saya bilang teman-teman usia saya sudah sedikit ke atas kan. Saya berharap ke depannya teman-teman bisa jadi pelopor sini, bisa jadi pemimpin atau pemimpin juga ke depannya. Hari menjelang gelap dan memang sudah nyaris maghrib. Akhirnya percakapan kita ini, obrolan seru kita berakhir. Saya minta statement atau sedikit pesan-pesan nasihat dari Abang Yuri untuk teman-teman tentang kelestarian mangrove, tentang kehidupan lebih baik di masa depan, tentang objek wisata tetap lestari di Kabupaten Donggala. Pendapat saya sih, saya berharap pada masyarakat, bukan cuma kaum besar, masyarakat yang ada di pesisir, yang mungkin di daerahnya ada mangrove juga, ayo melestarikan mangrove, karena mangrove ini sangat penting bagi kehidupan kita dan anak cucu ke depannya. Yang kalau tidak ada mangrove, ya kerusakan alam terjadi, dan imbasnya kita rasakan. Bukan kita, mungkin anak cucu kita. Jadi intinya jangan pernah mewariskan air mata kepada anak cucu, tapi wariskan senyuman kepada mereka. Terima kasih banyak. Hal yang paling berharga kita tangkap untuk channel Jadi Sapa Teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.